Selamat berjumpa kembali adik-adik. Saat ini kita akan membahas topik pengukuran lanjutan dari topik besaran yang sudah dijelaskan sebelumnya. Saya berharap adik-adik tetap semangat untuk mempelajari tentang topik pengukuran ini hingga selesai dan juga semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat di tempat kita masing-masing. Oke, adik-adik, kemarin sudah kita pelajari tentang topik besaran ya, yang mana ada besaran pokok dan besaran turunan sampai analisis dimensi. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari tentang pengukuran. Apa sih sebenarnya itu mengukur, begitu ya? Jadi dengan kegiatan mengukur itu adalah membandingkan ya satu besaran dengan besaran yang lain, sehingga nanti kita akan dapatkan hasil pengukuran. Yang mana hasil pengukuran itu pasti berupa nilai atau angka, dan juga ada satuan dari hasil pengukuran yang dilakukan. Oke, jadi seperti ini ya. Sini, jadi mengukur itu nanti bisa kita lakukan gitu ya ketika kita ingin mengetahui nilai dari hasil pengukuran dari suatu benda gitu ya. Misalkan saja kita ingin mengukur panjang meja, lebar meja, atau juga kita ingin mengukur diameter selang. Nah, itu dengan cara melakukan pengukuran. Nah, ini tadi. Nah, misalkan di sini adalah mengukur panjang pensil dengan menggunakan penggaris. Jadi di sini diberikan contoh hasil pengukurannya adalah 2,5 cm. Jadi pengukuran ini ada dua jenis, adik-adik, ada pengukuran tunggal dan juga pengukuran berulang. Oke. Nah, hasil pengukuran itu harus kita tuliskan karena ini merupakan hasil pengukuran, maka pasti ada yang namanya ketidakpastian hasil pengukuran. Di mana jika hasil pengukuran itu kita lambangkan dengan L besar, begini ya, hasil pengukuran dari panjang pensil ini kita lambangkan dengan L besar, maka kita harus tuliskan dalam bentuk X-nya dan plus minus delta X, di mana X ini adalah hasil pengukuran yang didapatkan, plus minus delta X ini adalah ketidakpastiannya. Untuk pengukuran tunggal, nilai delta X ini adalah setengah dari skala terkecil. Nah, kita harus lihat dulu nilai skala terkecil di alat ukurnya. Nah, kalau ini alat ukurnya adalah mistar, kita lihat dulu di sini berapa nilai skala terkecilnya. Oke, di sini ada 0 sampai 1, ini adalah 1 cm, kemudian ada di sini dibagi lagi menjadi 10 skala. Maka nilai skala terkecilnya di sini adalah, jika kita lihat gunakan yang milimeter, maka di sini ada 1 milimeter, yaitu 1 cm dibagi 10. Sehingga tadi kalau untuk pengukuran tunggal dari hasil ini adalah, kita bisa tuliskan, jadi kalau kita ambil skala terkecilnya tadi 1 milimeter, itu maka hasil pengukuran ini bisa kita tuliskan dalam milimeter ya seharusnya, yaitu 25 milimeter, 25,0 milimeter ya, ditambah plus minus ya, plus minus setengah dari 0,1 setengah dari 1 milimeter yaitu 0,5, sehingga hasil pengukurannya 25,0 plus minus 0,5 milimeter. Itu kalau dalam milimeter. Kalau dalam sentimeter 2,50 cm plus minus 0,05 cm. Nah, bagaimana kalau pengukuran dilakukan berulang? Misalkan 5 kali pengukuran atau 10 kali pengukuran, adik-adik, maka hasil pengukurannya itu harus kita cari. Kita sudah dapatkan misalkan pengukuran yang pertama ini 2,50 cm.
Pengukuran yang kedua juga 2,50 cm. Yang ketiga misalkan misalnya saja 4 di sini ya, kurang tidak berhimpit sekali, kita terka di sini 2,48 cm. Nah, nanti kita rata-ratakan itu kalau 5 kali dijumlahkan dulu X1, X2, X3, X4, X5 kemudian dibagi 5. Nah, untuk delta X-nya kita gunakan persamaan ini untuk mencarinya. Nanti banyaknya angka di belakang koma disesuaikan dengan banyaknya angka penting dari nilai X itu. Oke, itulah kegiatan mengukur ya, ada pengukuran tunggal dan berulang. Nah, dalam mengukur tentunya ada 3 hal di sini. Ada yang disebut dengan ketelitian, ketepatan, dan kepekaan suatu alat. Ketelitian adalah bahwa hasil pengukuran itu mendekati harga terdekat di mana dari hasil pengukuran itu mendekati harga sebenarnya. Jadi misalkan nilai sebenarnya massa dari satu misalkan massa apel itu sebenarnya adalah 200 gram. Nah, kemudian didapatkan hasil pengukuran misalnya 201,5 gram. Maka hasil pengukuran itu dinyatakan sudah mendekati harga sebenarnya. Nah, ketepatan itu menyatakan tingkat kesamaan di dalam sekelompok pengukuran. Ini biasanya untuk pengukuran berulang. Jadi, pertama sudah didapatkan, misalkan mengukur massa apel itu adalah 201,5 gram. Pengukuran yang kedua didapatkan 201,2 gram. Kemudian pengukuran ketiga didapatkan 201,0 gram. Kemudian didapatkan 200,0 gram. Nah, itu menyatakan tingkat kesamaan di dalam sekelompok pengukuran. Itulah ketepatan. Kalau misalkan jauh sekali ya didapatkan tadi 201,5 gram, kemudian 150,0 gram. Nah, ini perlu dipertanyakan juga bagaimana keadaan alat itu. Apa sudah dikalibrasi atau belum. Kemudian ada kepekaan di sini. Nah, kepekaan ini menyatakan tentang kecepatan penyesuaian atau respon dari alat ukur terhadap perubahan nilai yang ditunjukkan. Misalkan, termometer digunakan untuk mengukur suhu air misalnya. Itu lambat sekali menunjukkan pengukurannya. Nah, ini berarti mungkin alat itu sudah mulai aus atau rusak. Nah, jadi seperti itu ya, adik-adik. Oke, nah di dalam mengukur tentunya kita pasti tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan selama melakukan pengukuran. Ada beberapa ya jenis kesalahan selama kita melakukan pengukuran. Yang pertama adalah kesalahan-kesalahan umum. Nah, kesalahan ini disebabkan oleh bisa jadi kita yang salah membaca karena tidak posisinya tegak terhadap alat ukur. Kemudian hasil pembacaan bisa jadi salah jadinya ya karena tidak tepat sekali ya tegak lurus begitu dengan alat ukur. Misalkan saja yang sering terjadi kesalahan mengukur suhu air menggunakan termometer. Nah, termometernya itu dimiring-miringkan adik-adik, dimiring-miringkan begitu. Padahal yang benar adalah termometer tetap diam, tapi kita yang harusnya menyesuaikan melihat angka-angka yang ditunjukkan di termometer tersebut. Kemudian itulah cara memakai instrumennya yang salah, kemudian dalam menafsirkan hasil pengukuran juga salah. Ini umumnya dilakukan oleh si pengamat itu sendiri. Kemudian kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis ini bisa disebabkan oleh memang instrumennya yang sudah mengalami kerusakan atau belum dikalibrasi gitu ya. Kemudian juga bisa terjadi karena kesalahan lingkungan gitu ya. Ya, ini artinya dalam hal di sini adalah keadaan lingkungan luar sangat mempengaruhi hasil pengukuran. Gitu. Misalkan alat-alat yang sensitif, kemudian anginnya agak bertiup agak kencang, sehingga menyebabkan juga hasil pengukuran tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Kemudian ada juga kesalahan-kesalahan acak. Nah, di sini kita tampilkan contoh hasil pengukuran ya. Di sini di contoh soal ya. Oke.
Bisa ini adik-adik lihat cermati ya, sebuah voltmeter ya, berarti pengukur tegangan. Dengan kepekaan 1000 volt ya, membaca 100 volt pada skala 150 volt. Bila dihubungkan di antara ujung-ujung sebuah tahanan yang besarnya tidak diketahui. Tahanan ini dihubungkan secara seri dengan sebuah miliampere meter. Berarti di sini adalah alat pengukur kuat arus. Di mana pada miliampere meter itu terbaca ya 5 miliampere. Jadi arus yang dibaca. Nah, sekarang diminta mengukur tahanan. Berapakah nilai tahanannya sebenarnya ya? Oke, di sini dari hasil pembacaan ya 100 volt dibagi dengan 5 miliampere ya di sini akan didapatkan nilainya. Inilah jadi nilai dari tahanan total pada rangkaian tersebut. Bisa dicermati ya adik-adik. Nanti juga contoh soal ini sudah disajikan pada modul. Nah, kemudian di sini juga ditanyakan tadi tentang tahanan voltmeter, berapa nilainya. Sampai mencari persentase kesalahan dari penggunaan alat ukur tadi. Ini didapatkan nih tanda sama dengan ya, Dedek, tanda sama dengan didapatkan nilainya sebesar 13,23% dari persentase kesalahan pengukuran yang dilakukan. Ini nilainya melebihi dari batas ya, biasanya toleransinya 10%. Mungkin perlu nanti dilakukan kalau adik-adik saat melakukan percobaan hasilnya seperti ini bisa dilakukan pengukuran ulang lagi untuk memastikan apakah hasil yang diperoleh itu memang sudah benar seperti itu. Sehingga kemungkinan terjadi memang kesalahan-kesalahan, bisa jadi alatnya yang memang salah cara memasangnya, kemudian juga bisa jadi kesalahan saat membaca angka yang ditunjukkan di alat ukur. Oke, jadi itu adik-adik tentang jenis-jenis kesalahan pada pengukuran dan juga di sini sudah disampaikan contoh soal dari pengukuran ya. Ini adalah pengukuran dengan menggunakan alat ukur voltmeter dan ampermeter untuk mencari tahanan dari satu beban yang ada pada satu rangkaian listrik. Oke, kemudian kalau tadi itu perhitungannya belum menerapkan angka penting. Nah, sekarang adik-adik kalau namanya mengukur ya itu pasti memunculkan yang namanya angka penting. Jadi angka penting ini adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, di mana ada beberapa aturan-aturan penulisan angka penting yang bisa adik-adik cermati seperti ini ya, Adik ya. Jadi semua angka bukan nol adalah angka penting. Misalkan ini contohnya 242,6. Ini misalkan satuannya adalah gram begitu ya. Nah, berarti di sini ada 4 angka penting. Kemudian angka 0 di antara dua angka bukan nol juga adalah angka penting. Seperti ini contohnya ya, misalkan ini hasil pengukurannya 57,01 gitu ya, 01. Misalkan ini adalah satuannya adalah milimeter, misalnya seperti itu. Berarti ini mengukur panjang sesuatu, panjang benda. Nah, jadi angka 0 ini di antara dua angka bukan 0 ya, maka dia termasuk angka penting. Kemudian untuk bilangan desimal ya, jadi angka sebelum-sebelum ini angka 0 yang sebelum dari angka bukan 0 ini adalah bukan angka penting, sehingga di sini hanya ada dua angka penting, tetapi di sini setelah angka bukan 0, maka angka 0 itu masuk angka penting. Maka di 0,300 ini ada 3 angka penting. Oke.
Kemudian kalau untuk angka-angka gitu ya, yang seperti ini, yang sudah bukan koma ya, jadi nilainya lebih dari 10 ini adalah, maka angka-angka nol yang ada di itu ya, yang angka-angka nol yang ada setelahnya ini adalah masuk hitungan angka penting, kecuali dia diberi tanda ini, tanda strip ini ya. Biasanya diberi tanda strip ini, seperti ini misalnya di sini diberi tanda strip, maka dia menjadi 3 angka penting. Sehingga kalau nanti ditulis dalam notasi ilmiah, ini akan menjadi 2,40 kali 10 pangkat 3. Nah, kalau yang ini di sini ya, di garis diberi tanda, maka ini menjadi, kalau dituliskan dalam notasi ilmiah, menjadi 2,4 kali 10 pangkat 3. Kalau di sini 2,400 kali 10 pangkat 3. Nah, itulah perbedaannya ketika dituliskan ke dalam notasi ilmiah. Oke, kita cek untuk contoh soalnya. Nah, ada di sini. Nah, ini bisa adik-adik coba selesaikan. Tentukan tahanan total, berarti menjumlahkan. Ada aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting, kemudian pembagian dan juga perkalian angka penting. Tolong adik-adik cermati bagian ini ya di modul, kemudian adik-adik kerjakan latihan soal di sana, dan juga coba contoh soal ini adik-adik kerjakan. Selamat mengerjakan adik-adik. Bagaimana adik-adik bisa mencermati tentang angka penting. Jadi demikian adik-adik untuk pembahasan topik pengukuran setelah besaran ya. Jadi semoga adik-adik bisa mencermati lebih banyak lagi ya, belajar tentang besaran, kemudian tentang pengukuran bisa dari berbagai sumber yang relevan.